saling culas menculasi. Contohnya macam apa? Culas menculasi ini, nang nukar barang ini duitnya sebagian palsu, nonton tukang juali sebagian juga takaran timbangannya kurang. Ini sama pada saling culas menculasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wali alladzi an'ama alaina anwa'an ni'ami 'ala at-tawali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul muta'ali. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul qadril 'ali. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil mawali wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum kalla ali, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Asabi wa sab'un min asma'illah al-husna al-wali. Yang ke-77 daripada asma'ul husna ialah al-wali. Al-wali di sini adalah nang ba'alif wali, lain waliullah itu. Nah, wali. Tafsir daripada al-wali adalah wal munfaridu bi tadbiril asya wal munaffidu li tadbiri bit tahqiq wal qaimu 'alaiha bil ibqa. Al-wali itu tafsirnya ialah yang bersendirian dengan merancang segala sesuatu. Merancang segala sesuatu sendiri. Wal munaffidu litadbiri bitahqiq, dan dialah yang meluluskan bagi apa yang dirancangnya itu dengan mewujudkannya. Wal qaimu 'alaiha bil ibqa, dan dialah yang mengurusnya atas sesuatu itu bil ibqa, dengan melestarikannya. Nah, ini tafsirnya al-wali. Secara singkat atau ringkas biasa disebut al-wali ini adalah yang maha memerintah atau yang maha mengurus segala sesuatu. Ada juga yang menerjemahkan yang maha memelihara segala sesuatu. Sedangkan tafsir daripada al-wali adalah lebih daripada sekedar maknanya tadi. Dialah yang bersendirian dengan merancang sesuatu-sesuatu, dan dia pula yang meluluskan bagi apa yang dirancangnya dengan mewujudkan rancangan tersebut, dan dia pula yang memelihara atas sesuatu itu dengan melestarikannya. Nah, ini al-wali. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabnya yang mulia, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Artinya, apabila Allah menghendaki dengan satu kaum itu kejahatan, apabila Allah menghendaki dengan satu kaum itu bala bencana, maka tidak ada yang menolak bagi Allah, dan tidak ada bagi mereka selain Allah min wali, daripada orang yang memeliharanya, orang yang mengurusnya, orang yang menjaganya. Artinya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghendaki satu kaum, satu penduduk, satu bangsa itu binasa atau mendapat bala bencana, maka seseorang jiwa pun tidak akan ada yang mampu untuk
menjaga bangsa tersebut, melindungi penduduk tersebut. Para muhibbin rahimakumullah, ada beberapa tanda atau alamat penduduk-penduduk atau bangsa-bangsa yang dikehendaki oleh Allah mendapat bala bencana. Para ulama mengatakan apabila alamat-alamat ini sudah berada di suatu bangsa, satu penduduk, satu rumah tangga, maka penduduk tersebut, bangsa tersebut, rumah tangga tersebut akan mendapat azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bila mana sudah menghendaki menurunkan azab kepada satu rumah tangga, kepada satu kampung, satu negeri, fala maraddalah, tidak ada yang bisa menolak. Wa ma lahum min dunihi minwal, dan tidak ada dari selain Allah minwal, daripada orang yang menjaganya, orang yang memeliharanya. Nah, ini al-wali tadi. Apa tanda-tanda tersebut? Ciri-ciri satu bangsa, penduduk, satu rumah tangga yang dikehendaki Allah mendapat azab. Pertama, ujar para ulama mengambil daripada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha'atul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Artinya disia-siakannya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, amar ma'ruf nahi munkar ini sudah kada berjalan lagi, sudah kada berlaku lagi. Masing-masing satu orang dengan orang yang lain acuh tak acuh, kada saling tegur menegur, kada saling nasihat menasihati. Ini satu pertanda, andai kata dalam satu rumah tangga ini rumah tangga bakal ambruk. Disia-siakannya amar ma'ruf nahi munkar. Ada kita umpamanya berisian anak. Anak ini adalah tanggung jawab kita. Anak ini melanggar perintah Allah, kita biarkan. Anak ini kadang memperbuat yang dipardukan Allah, kita biarkan. Nah, kadang kita menegur. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan melalui Rasulnya bahwa anak umpamanya yang umur 7 tahun itu wajib oleh orang tuanya atau yang bertanggung jawab terhadap anak itu disuruh sembahyang, disuruh puasa. Umur 7 tahun. Kalau anak ini sudah berumur 10 tahun, 4.000 pukul olehmu. Anak umur 10 tahun bila sudah kada mau sembahyang, sudah kada mau berbuat kebaikan atau kada mau maasi, melanggar perintah Allah, orang tua atau yang bertanggung jawab itu disuruh 4.000 pukul. Nah, apabila kita kada melaksanakan ini, kita berarti menyia-nyiakan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dalam rumah tangga kita, anak kita, cucu kita, pokoknya bini-bini masalah warhandap, kada bakal kamban, kada sembahyang, diliatakan, ditagur-tagur basa-basi, ayo sembahyang, nggak situ aja nagur. Kada ada tindakan yang tegas daripada kita. Nah, ini rumah tangga yang bakal mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tandanya. Di rumah tangga kada berfungsi amar ma'ruf nahi munkar. Bini melanggar undang-undang Allah, lelaki diam. Kada ada menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau di rumah kita sudah bagus amar ma'ruf nahi munkar ini, kampung kita, di kampung kita, bila di kampung itu sudah saling kada ada lagi nang menegur, di kampung mengadakan acara-acara kemaksiatan, semuaan diam, nang sainnya ketujuh, nang kada ketujuh diam. Nah, ini satu pertanda amar ma'ruf kada berfungsi, nahi munkar kada berfungsi. Ini kampung tanda mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qauma idza ra'aw munkaran falam yughayyiruhu ammahumullah biiqabih. Satu kaum, satu penduduk, satu bangsa
Bila mana mereka melihat sesuatu yang munkar, mereka tidak merubahnya, tidak menentangnya, Allah akan mengumumkan mereka dengan azabnya. Para muhibbin rahimakumullah, ini munkar. Yang perlu kita ketahui adalah munkar itu apa arti munkar. Nah, menurut pendapat beberapa ulama, munkar ini adalah sesuatu yang mattufika ala tahrimih, sesuatu yang disepakati oleh ulama haramnya. Ini ngarannya munkar. Kalau khilafiyah belum dikatakan munkar. Mazhab Syafi'i membolehkan, mazhab Hanafi melarang. Nah, itu belum dikatakan munkar. Tapi kalau sudah sepakat ulama-ulama ini mengatakan bahwa itu haram, nah ngarannya itu adalah munkar. Contohnya apa? Zina, riba, judi, minum arak, membuka aurat, dan sebagainya. Ini yang sudah disepakati tentang keharamannya, kemaksiatannya. Idha'atul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, disia-siakannya amar ma'ruf dan nahi daripada munkar. Yang pertama itu. Yang kedua, tandanya bahwa kita ini akan mendapat kesengsaraan. Zulmu ba'din ala ba'd. Satu dengan yang lainnya saling menganiaya, saling curang mencurangi, saling culas menculasi. Contohnya macam apa? Culas menculasi ini, nukar barang ini duitnya sebagian palsu, nonton tukang juali sebagian juga takaran timbangannya kurang. Ini sama pada saling culas menculasi. Duitnya 200.000, puluhan 20 lembar, 2 lembar nang palsu. Ini sudah menzalim kepada penjual. Penjual juga nang musinya ukurannya 2 kilo kurang setengah un. Nah, kalau sudah macam ini zalim menzalimi. Kelompok-kelompok masyarakat, partai, organisasi saling zalim menzalim, saling cemuuh mencemuuh, saling hina menghinakan. Ini ngarannya sudah zalim menzalim. Ini pertanda bahwa penduduk itu, negeri itu akan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, la tazlimu fatad'u fala yustajabu lakum wa tustasqu fala tusqaw wa tastansiru fala tunsaru. Ujar Nabi kita, artinya janganlah kalian itu zalim. Jangan zalim. Kalau sudah saling zalim menzalim ini, saling kakak mengakat ini, kalian berdoa kada akan dikabulkan Allah. Kalau sudah doa kada dikabulkan oleh Allah, ini pertanda azab akan datang kepada manusia. Minta pertolongan, minta hujan, minta kemakmuran, kada dimakmurkan oleh Allah. Minta pertolongan kada akan ditolong oleh Allah. Kenapa? Karena saking saling zalim satu dengan yang lain. Dalam tafsir Sawi Al-Jalalain disebutkan bahwa Allah tidak akan menurunkan azabnya kalau penduduk dunia ini semuaan kada mengesahkan Allah. Allah kada akan menurunkan azabnya kalau penduduk dunia kada sembahyang semuaan. Allah kada menurunkan azabnya kalau penduduk dunia kada puasa semuaan. Tapi Allah akan menurunkan azabnya bila mana umat ini sudah saling zalim menzalim antara sesama mereka. Kita lihat bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang kada beragama Islam, mereka hidupnya makmur, mereka hidupnya kaya. Padahal mereka kada mengesahkan Allah. Tapi mereka tidak zalim menzalim satu dengan yang lainnya. Sapida aman kada berhilangan, sandal kada berhilangan. Negerinya aman, diberikan Allah anugerah-anugerah. Kenapa? Karena satu dengan yang lainnya kada menzalim. Lihat di negeri Islam,
banyak ditimpa banjir, timpa musibah. Maka Islam kenapa? Karena saling zalim menzalim. Hutang nggak ada pembayaran, mengambil ampun orang, menipu ampun orang, gawiannya. Nah, Allah menurunkan bala karena zalim menzalim ini. Kemudian lagi alamat-alamat Allah menurunkan kita bala atau bencana. Isya'atuz zina war riba. Lumrahnya perzinahan dan praktik riba, rintan. Maksudnya lumrahnya ini perzinahan apa? Zina itu dianggap biasa. Di kampung ada orang betianan, kada ada lakinya, mana ada masalah, biasa-biasa. Bahkan suka berjalan ke suatu kamari. Orang betianan kada ada lagi. Tentu daripada zina. Kalau pang malu, supan kada. Nah, ini menandakan bahwa perzinahan sudah menjadi budaya, sudah menjadi kebiasaan, sudah merupakan hal yang biasa. Nah, ini salah satu tanda ini kampung akan menderita, ini negeri akan menderita. Lumrahnya perzinahan, lumrahnya riba, sampai ke dusun-dusun sudah kemasukan riba, apalagi di kota besar. Rasulullah SAW bersabda, "Ma zahara fi qaumin az-zina war riba illa ahallu bi anfusihim azaballah." Tidak tampak di suatu penduduk itu zina dan riba, melainkan mereka menghalalkan diri mereka untuk menerima azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat dahulu, kalau orang ada melakukan zina, malu, supan. Dan orang yang melakukan zina ini menurut hukum agama Islam apa? Mesti dibuang daripada kampung. Bila kata dimatii atau diusir. Ini orang yang melakukan zina. Kalau yang berzina ini umpamanya orangnya bujang, belum pernah nikah, melakukan zina. Hukum Islam kayak apa? Dipukul 100 kali. Kemudian apa? Dibuang daripada kampung. Anak ke pulau tengah laut situ ke di mana kan? Kenapa? Ini mengundang bala manusia ini. Itu hukum agama kita. Dahulu orang berhutang di bank tuh supan. Malu berhutang di bank, naik ke banknya supan. Kenapa? Ini riba. Itu orang dahulu. Karena kita ini. Nah, bila sudah ini satu kebanggaan, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang diharamkan jadi kebiasaan, ahallu bi anfusihim azaballah, mereka sudah menghalalkan diri mereka dengan menerima azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan heran kalau kita kadang mengatam, jangan heran kita saraba barang harganya naik, jangan heran penyakit macam-macam menjalar kemana-mana, jangan heran. Kenapa sebabnya? Karena kita sendiri yang mengundang itu azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ihanatu man akramahullah. Ini tandanya. Yang keempat, kita sudah menghinakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mestinya kita hormati, orang-orang yang mestinya kita cintai, sudah dihinakan, disepelekan, dianggap seperti orang-orang biasa. Siapa orang-orang yang dimuliakan oleh Allah? Seperti kealin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menganggap bahwa keluarga Rasul sama dengan biasa. Berarti kita menghinakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi? Wala ulama wassalihin, para ulama, orang-orang salih, wa du'afa'il muslimin, dan orang fuqara masakin, orang-orang muslimin. Nah, orang fakir, orang miskin, ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Bila kita hinakan mereka karena kemiskinan mereka, kita menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghinakan orang fakir karena kefakirannya, berarti kita menghinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh menghinakan orang fakir karena dia maling.
Kita boleh menghinakan orang miskin karena dia pencupit. Kita boleh menghinakan orang fakir karena dia suka minum arak. Tapi kalau kita menghinakan orang fakir miskin karena kefakirannya, kemiskinannya, kalau kita hinakan, kita menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Itu mengundang azab Allah. Wa ikramil agniya ligina. Ini tanda juga. Orang-orang kaya dimuliakan karena kekayaannya. Orang-orang yang punya harta dimuliakan, diagungkan, dihormati karena kekayaannya. Ini bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh memuliakan, menghormati orang-orang kaya kalau dia saleh, kalau dia sosial tinggi. Tapi kalau kita memuliakan orang kaya karena mengharapkan pemberiannya, kita dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita muliakan orang kaya, mengharapkan pemberiannya, ini yang bertentangan dengan Allah. Kalau orang kaya itu orangnya sosialnya tinggi, orang kaya itu orangnya ahli ibadah, kita muliakan, ada jadi masalah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah salah tafsir merupakan daripada firman Allah tadi, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Bila Allah menghendaki satu kaum kejahatan, bala, bencana, tidak ada yang bisa menolak baginya, dan tidak ada bagi mereka selain Allah min wal, daripada orang yang mengurus mereka, menjaga mereka. Al-mu'min bismillahil wali ayyakuna waliyan ala nafsih. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Wali itu mempunyai akhlak, mempunyai perilaku bahwa dia waliyan ala nafsih, dia itu menguasai, dia memelihara atas nafsunya, atas nafsu. Dalam diri manusia ada ngarannya nafsu. Ini merupakan sumber kehendak dan perasaan. Nafsu. Dalam diri manusia ada akal. Ini sumber pemikiran. Dalam manusia ada roh, sumber kehidupan. Dalam manusia ada hati, pengambil keputusan. Nah, keimanan kita kepada Al-Wali ini adalah menuntut kita supaya kita ini menjaga nafsu kita, menjaga kehendak kita. Allah menjaga yang diciptakannya. Nah, kita selaku mukmin menjaga nafsu kita. Kenapa? Sebab nafsu ini perlu dijaga, karena nafsu ini mempunyai 4 macam sifat. Nang bila kada dijaga sangat membahayakan bagi kehidupan manusia. Nah, apa sifat nafsu? Yang pertama, sifat nafsu ini adalah sifat bahimiyah, sifat kebinatangan. Nafsu kita, kadang-kadang nafsu kita ini punya kehendak seperti binatang. Binatang yang diurusnya apa? Sapi, ayam, kambing. Diurusnya 2, perut dan faraj. Perut dan faraj. Nah, nafsu manusia itu mempunyai sifat yang pertama adalah sifat kebinatangan, al-hirsu ala qada'i syahwatil batni wal farji, selalu ingin menunaikan syahwat perut dan syahwat kemaluan. Ini sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Bila kada dijaga ini membahayakan. Seruduk, macam ini seruduk kayaknya binatang ini. Akibat daripada kada terjaganya sifat kebinatangan nafsu kita ini, timbul pencurian, timbul perzinahan, timbul mengambil harta orang. Binatang tahulah harta orangnya, ada tahu sikat terus. Timbul mengambil nang haram. Nah, sifat kebinatangan ini ada pada diri kita.
keinginan untuk selalu menunaikan syahwat perut dan syahwat farj, kemaluan. Ini yang mesti kita pelihara. Ini merupakan wilayah kita, kekuasaan kita. Yang kedua, kalau sifat kebinatangan ini kada tak urus, binatang ini kada tak urus nafsu kita ini, dia akan berubah menjadi binatang buas. Nah, nafsu kita punya sifat sabu'iyah, kebuasan. Apa yang ditimbulkan oleh sifat buas nafsu kita? Al-ghadab, marah. Hendak makan ini kada tercapai, timbul marah. Hendak maunting itu kada berhasil, marah. Nah, sudah timbul sifat kebuasan. Al-hikid, dendam. At-tarad, mengusir. Mana tang buas gawiannya? Ad-darab, memukul. Bahkan al-qatal, bisa membunuh. Nah, ini ada pada dalam diri kita, sifat kebuasan ini. Kalau kita kadang merawat, kita menjelma menjadi binatang buas. Binatang buas, sifat ini kadang kita pelihara, kadang kita didik, kadang kita rawat. Ini berubah lagi yang berbahaya menjadi sifat syaitaniyah, sifat syaitan. Sifat syaitan apa? Mengajak orang kepada kejahatan. Ini minum arak kada puas kalau sorangan, pasti mengajak kawan. Dan gawiannya apa lagi? Mencegah orang untuk berbuat kebaikan. Ini sifat syaitan. Ini kada turun ke masjid, belum puas. Kalau kada mengajak orang lain, jangan turun ke masjid. Ini belum puas kalau ingin seorang yang berbuat zina, kalau kada mengajak orang berbuat zina. Ini sudah sifat syaitaniyah, sifat syaitan. Sifat syaitan ini pun terus kada diharagu, kada dirawat oleh kita. Akhirnya apa yang timbul? Sifat rabbaniyah, sifat ketuhanan. Nah, menjadi merasa sombong, merasa menjadi orang yang besar, orang yang haus dengan pujian dan kekuasaan. Ini sifat rabbaniyah. Nah, kita beriman kepada Allah Al-Wali. Kita dituntut untuk mewilayahi, menguasai nafsu kita, agar nafsu kita ini jangan sampai dikuasai lagi oleh 4 macam sifat yang tercela ini. Nah, itu buah keimanan daripada nama Allah Al-Wali ini. Jadi yang pertama sifat bahimiyah, kebinatangan. Urusannya makan kawin. Makan kawin, makan kawin. Ini sifat kebinatangan. Ini meningkat lagi menjadi buas, menghantam orang, merabuti bini orang, merabuti makanan orang, karena kada puas dengan yang ada. Meningkat lagi jadi syaitan, syaitan manusia, mengajak orang mencontoh perilaku jahatnya. Yang keempat, mengaku Tuhan. Kada langsung mengaku Tuhan, aku Allah, kada. Cuma merebut sifat-sifat Tuhan, suka dipuji, suka berkuasa, suka diagungkan. Nah, na'udzubillah min zalik. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan, hidayah selalu agar kita dapat menguasai nafsu kita ini supaya terarah kepada yang baik, nafsu mutmainnah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimah min kulli birr was salamah min kulli itsmin
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا سوءا إلا صرفته ولا خوفا إلا آمنته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا حاجة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. بالستر والسلامة والعصمة والعافية علينا وعلى من حضرنا وعلى من أجر هذا الخير في هذه الليلة، واجعل دعانا أوله صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.